Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duta Andrani Bowo dari 12 Keperawatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah secara singkat dan simpel. Nah, sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah, mari kita cari tahu dulu apa sih itu dan mari kita lihat definisinya. Dilansir dari Wikipedia, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Seperti itu pengertiannya. Lalu sistem peredaran darah itu dibagi menjadi dua, sistem peredaran besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah besar itu adalah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Seperti itu singkatnya. Nah, ini ada gambar dari sistem sirkulasi di tubuh manusia. Kalau misalnya kita lihat ada dua organ yang berperan nih. Kalau misalnya kita lihat ya, yang pertama ada paru-paru, yang kedua ada jantung. Kayak gitu. Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi, yang ini namanya atrium kiri, yang ini ventricle kiri, yang biru bawah ini ada ventricle kanan, dan yang atas ini ada atrium kanan. Atrium itu kata lain dari serambi, teman-teman. Sedangkan ventricle itu disebut dengan bilik. Kalau misalnya anak SMP, kayaknya disuruh nih belajar sistem peredaran darah juga pasti kayak gitu kan. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita pakainya bahasanya yang lebih medical. Ya, yang lebih keren. Jadi pakainya atrium kiri, ventricle kiri. Kalau misalnya nanti udah hafal tentang dextra, sinistra itu makin keren lagi nanti bahasanya. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi sistem peredaran darah kita yang pertama adalah terjadinya kontraksi dan relaksasi. Nah, ketika jantung mengalami kontraksi akan terjadi pemompaan darah gitu dari ventricle kiri. Ventricle kiri akan memompa darah masuk ke aorta. Nih, aorta nih. Lalu dikirim melalui arteri, lalu dikirim lagi nih ke kapiler, ke pembuluh darah kecil, di seluruh organ kita, di seluruh tubuh kita. Jika sudah dikirim, lalu akan terjadi pembuluh darah balik, yaitu dari kapiler, lalu dimasukin ke vena, dikirim ke vena, masuk ke atrium kanan. Setelah masuk atrium kanan, lalu dikirim lagi nih melalui katup kecil di sini. Ventricle kanan, dikirim ke ventricle kanan, terjadi kontraksi. Darah memompa, masuk ke arteri pulmonari. Ketika sudah masuk ke arteri pulmonari, akan terjadi pertukaran oksigen dan pengangkutan atau penyerapan oksigen. Nah, jadi terus kalau misalnya sudah, akan dikirim lagi nih ke vena pulmonari. Jika sudah, dari vena pulmonari akan masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Jika sudah, masuk lagi nih, ada katup kecil di sini. Masuk ke ventricle kiri. Jika sudah, akan terjadi hal yang sama seperti tadi, yaitu kontraksi. Darahnya akan masuk lagi ke aorta. Kayak gitu. Dan itu akan terjadi terus sampai jantung kita berhenti, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kalau kalian jeli, ada perbedaan warna di gambar ini. Ada gambar yang satu warna biru, yang merah, ada satu lagi gambar warnanya merah. Nah, gambar yang merah ini menandakan bahwa darah masih kondisi baik, oksigennya masih sangat kaya akan kandungannya. Gitu. Lalu untuk yang biru ini adalah kondisi darah yang udah jelek, teman-teman. Jadi sudah banyak karbon dioksidanya yang sudah tidak baik untuk tubuh. Seperti makanya terjadi pertukaran oksigen di arteri pulmonari dan vena pulmonari. Seperti itu. Semoga itu membantu. Bila ada saran dan kritik boleh disampaikan. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa.